Saya Arianto Bigman, jadi basically saya adalah salah satu co-founder dan juga sekarang menjabat CEO untuk ideworks.id. Ideworks sendiri sih sebenarnya kita bergerak sebagai integrated marketing agency, udah berkiprah cukup lumayan lah di sini di Indonesia. Sebenarnya kita punya klien sampai ribuan itu waktu kita nanganin banyak UMKM. Jadi kita nanganin banyak SMI. Kita bantu untuk masuk ke digital juga, ada website, digital advertising gitu, dan beberapa asset creation. Nah, sekarang sih memang ideworks lebih banyak berkiprah di corporate clients. Jadi waktu kita sudah masuk ke scalable atau misalnya enterprise international client, kita udah mulai membentuk tim kita itu untuk serving that particular market sih. Jadi memang di sana memang mungkin pemainnya cukup banyak ya, tapi yang non-network agency atau yang independen seperti kita mungkin nggak terlalu banyak banget yang masuk ke international client. Jadi waktu kita masuk ke sana, kita juga actually bikin sejak tahun lalu itu bareng-bareng ya sama beberapa agency juga, namanya Strategic Asia Marketing Alliance. Jadi di SAMA ini atau Strategic Asia Marketing Alliance, saya salah satu founding membersnya untuk Indonesia juga, dan kita yang actually pertama kali launch dibanding negara-negara lain. Sekarang udah sekitar 45 agency plus lah ya, around the Asia. Mungkin pertama dari human resource dulu kali. Jadi itu adalah tantangan kita yang terbesar. Jadi how to retain gitu ya good people. Karena itu juga terus terang menjadi challenge juga. Waktu apa ya istilahnya kayak startup itu lagi booming banget, itu banyak banget mereka ngambil orang kayak developers, kreatif, kayak gitu-gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan. Jadi gimana kita ngerubahnya? Sebenarnya jadinya kita kayak nge-breed ini baru apa istilahnya talent-talent baru. Saya juga dulu tuh kan cukup lama lah ya, 12 tahun itu di pendidikan, saya seneng banget learnings. Nah itu yang actually kita coba di ideworks. Jadi selalu ada kayak kelas-kelas gitu ya untuk sharing dan juga untuk ngupgrade teman-teman di sini. Tren AI sekarang sih kita udah pakai di tim kita juga, jadi semua harus pakai itu buat research, buat alternate KV gitu ya, terus buat EP, editorial plan, kayak gitu-gitu. Jadi mereka udah keseharian pakai itu, sehingga mungkin ya orang juga kerjanya bisa lebih cepat, lebih efisien, dan meeting itu dipakai untuk diskusi apa opsi yang bakal kita pakai. Jadi di emerging of AI itu actually jadi challenge, tapi juga harus menjadi kekuatan kita. Nah itu yang kita gandeng. Terus yang kedua ya mungkin soal video ya, karena video itu sebenarnya bukan like tren-tren gitu ya, karena video kan udah lama ya. Cuman the change of platform behavior, algorithm dan sebagainya itu yang actually kita jadikan kelebihan kita juga. Ya di situ sih memang ada trial kayak gitu-gitu, terus nanti kalau misalnya sukses ya udah kita ulang, kira-kira kayak gitu. Tapi gimana caranya kita coba untuk compete gitu ya, atau misalnya tetap ada di persaingan adalah dengan memasukkan storytelling dan juga emotion ke dalam karya-karya kita. Kita bisa pakai itu sebagai mockup. Tapi kalau misalnya katakanlah actual production, kita mesti ngobrol sama kliennya, apakah mereka comfortable nggak pakai itu. Terus terang kita sendiri waktu itu coba juga untuk masuk ke dunia entertainment ya, jadi memarketingkan entertainment products. Beberapa itu reject AI. Nggak semua, beberapa tuh reject AI dalam artian, jangan pakai AI dong. Karena mereka sendiri di industri entertainment yang pakai orang gitu ya, jadi istilahnya mereka sangat menghargai IP dan sebagainya kayak gitu-gitu. Bahkan ada beberapa platform yang no AI ya in production kayak gitu. Jadi itu mungkin boundariesnya. Jadi satu ya mungkin selain etik ya, maksudnya kita nggak like jiplak-jiplak gitu aja, kita masukkan unsur misalnya katakanlah wajah talent kita, perilaku talent kita dan sebagainya. Terus ya kedua ya kliennya sendiri, apakah mereka accept di industri mereka. Karena ada yang accept, ada yang enggak. Itu. Dan ketiga sih mungkin ada beberapa klien yang kayak medium size itu mereka terima, dan kita ya kasih tipsnya atau misalnya SOW-nya seperti apa sih kita mau pakai AI ini. Kita punya service framework tuh namanya IDEO, IDEO gitu ya, Insights, Design, Engagement, sama Optimization. Jadi basically sih sebenarnya kalau insight itu kita tadi yang dibilang social intelligence dan sebagainya itu kita kumpulkan di sini.
Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah kita dapetin first party data, third party research, dan juga social listening. Nah, itu yang kita ramu menjadi social intelligence tadi yang seperti disampaikan. Jadi kesemuanya ini dari IDEO ini ya, yang pertama ini memang istilahnya kayak mau ngawali semua dari pekerjaan kita, tapi terus abis itu kan kalau kita udah tahu insight-nya seperti apa kan kita mesti desain kan, communication-nya, verbal, tekstual ya kan, seperti apa, nah itu kita mulai desain, setelah itu kita engage. Kenapa? Karena kalau misalnya asetnya sudah jadi, kita nggak kirim atau kita nggak berikan ke audience, itu kan wasted kan, atau misalnya kita nggak kenalkan ke audiens yang lebih luas, nah itu kan juga nggak akan dikenal ke mana-mana. Jadi engagement, since Indonesia ini selalu saya bilang tuh kayak social media country, jadi kita harus sangat kuat di sini untuk brand juga. Nah, terus yang terakhir nih, optimization, which is ini adalah growth team kita, performance marketing, growth team, ada SEO, SEM dan sebagainya, itu bagaimana dengan aset-aset ini dan communication yang dibikin, itu kita optimize lagi. Jadi actually kita bikin satu, kita bisa replicate ke lebih banyak form, dan juga bisa ditargetin ke wider audience, kira-kira gitu sih. Jadi lebih ke arah gitu kita pakainya, dan AI-nya di masing-masing elemen ini kita pakai tools-tools AI yang juga pas dan juga berbeda buat masing-masing role. Kita udah mulai coba applying flywheel marketing, jadi O2O, dalam artian since kita memang berangkat dari online gitu ya, dari online kita bisa push ke offline, kita lakukan activation ya kan, quiz dan apa segala macam. Ada beberapa klien yang rilis kayak activation untuk pergi ke mana, Bali, Lombok dan sebagainya, atau bahkan ke Korea. Nah itu kita juga bantu mereka dari online, kita share itu apa istilahnya the whole asset, the whole communication masuk ke offline, mereka pergi beneran actually like physical, terus balik lagi ke online lagi ya kan, untuk kita amplify dan sebagainya. Jadi O2O-nya tuh kayak gitu, kayak flywheel. Jadi selalu di online itu kan ada strangers kan. Nah, strangers ini bisa jadi prospek kalau misalnya dia tertarik sama activation kita. Setelah jadi prospek dia jadi customer. Nah, customer kalau misalnya dia delight ya, dia seneng, dia puas sama kita, dia akan jadi promoters kan. Itu kan masuk lagi ke strangers lagi. Jadi promoters ngobrolin ke teman-temannya dia, promoters ngobrolin di sosial media dan apa segala macam, dia actually jadi our evangelist untuk masukin ke the whole marketing flywheel ini. Bagaimana AdWorks bekerja itu kita pakai grid namanya, grid besar gitu ya. G-nya itu adalah kalau kita mau berpartner sama orang atau misalnya kita punya tim gitu ya, atau punya clients gitu ya. Jadi G pertama itu adalah grow and learn together. Saya lama di edukasi, saya seneng grow sama learn kan, tapi harus bareng-bareng gitu loh, nggak kamu sendiri atau kita sendiri kayak gitu. Grow and learn together, terus respect others, terus engage actively. Jadi kalau misalnya klien punya masalah apa segala macam, kita bisa engage lebih banyak juga. Terus act flexible, karena di dunia zaman kayak gini ya, kita nggak bisa berbasis sama hanya satu SOW aja gitu loh. Kadang-kadang SOW agak lebih, agak apa segala macam gitu ya. Nah, selama itu masih make sense, kita lakuin. Terus yang terakhir itu adalah think and talk positive. Kita pinginnya nih nerapin grade ini, grade behavior ini atau grade values ini kemana-mana sih. Jadi kita kalau misalnya mau ngerekrut tim, itu kita mulai dari sini dulu. Bisa dibilang itu approach kita. Jadi kita pingin jadi like apa ya istilahnya, the great partner for the clients.